Aku tidak benar-benar tidur, tapi aku juga tidak sepenuhnya terjaga. Tubuhku panas, kepalaku berat, dan pikiranku mulai berjalan sendiri ke tempat yang tidak aku kenal. Namun terasa anehnya, akrab. Aku menyebutnya mimpi, karena itu kata yang paling mudah. Padahal rasanya lebih seperti tersesat di dalam kepalaku sendiri. Segalanya terlihat rapi. Terlalu rapi. Garis-garis lurus, warna-warna lembut, posisi yang selalu tepat di tengah. Dunia ini seolah disusun dengan penggaris oleh seseorang yang tangannya gemetar. Aku melihat sebuah kamar. Atau mungkin kamar itu melihatku. Tempat tidur diam, dinding berdiri tegak. Dan jam berdetak seperti sedang mengingatkanku. Bahwa waktu masih ada, meski tidak lagi masuk akal. Detaknya terlalu keras, lalu tiba-tiba terlalu pelan. Lalu berhenti sama sekali. Aku tidak panik. Dalam mimpi demam, hal-hal aneh tidak pernah mengejutkan. Mereka hanya diterima. Aku berdiri, atau aku pikir aku berdiri. Kakiku tidak terasa, tapi lantai tetap ada di bawahku, hijau. Selalu ada hijau, hijau di dinding. Hijau di cahaya, hijau yang tidak menyegarkan. Melainkan menempel, seperti ingatan yang terlalu lama disimpan. Lalu aku melihat mereka. Tiga orang, atau tiga versi dari sesuatu.
Aku yakin mereka teman. Entah kenapa aku tahu itu. Tidak ada bukti, tidak ada kenangan jelas, hanya perasaan samar yang biasanya muncul sebelum demam mencapai puncaknya. Kami tidak pernah bersama. Tidak pernah dalam satu ruang. Tidak pernah dalam satu waktu. Yang satu berada di taman dengan rumput hijau yang terlalu sempurna. Ia menyiram tanaman plastik yang terus tumbuh. Daunnya kaku, namun makin tinggi setiap kali disiram. Ia terlihat serius, seolah apa yang ia lakukan sangat penting bagi dunia ini. Yang lain menunggu bus, halte simetris. Bangku bersih, tidak ada orang lain. Jam di atas halte berubah bentuk setiap kali ia menoleh. Bus tidak datang, tapi ia tetap menunggu. Yang terakhir berjalan di lorong panjang. Langkahnya teratur, dindingnya hijau pucat. Setiap pintu identik, setiap ujung lorong selalu membawanya kembali ke awal. Aku tahu mereka terpisah, tapi aku juga tahu mereka seharusnya bersama. Aku tidak tahu kenapa. Dan mimpi tidak pernah menjelaskan. Tidak ada percakapan, tidak ada suara manusia. Hanya suara dunia yang terdengar seperti sedang menahan demam juga.
Kipas angin berputar tanpa angin, lampu berkedip tanpa alasan, langit berubah warna tanpa permisi. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa normal. Pikiranku tidak menjawab. Ia sibuk mengatur komposisi. Di dunia ini segala sesuatu selalu berada di tengah. Jika sesuatu miring, dunia akan berhenti sejenak untuk memperbaikinya. Aku berjalan melewati ruangan lain. Setiap ruangan hampir sama, tapi selalu ada satu detail yang salah. Kursi terlalu kecil, pintu terlalu tinggi. Jendela menghadap ke tembok. Aku merasa diperhatikan oleh benda-benda mati. Bukan dengan ancaman, tapi dengan rasa penasaran. Seolah mereka juga baru pertama kali ada di sini. Hijau semakin kuat. Ia tidak lagi hanya warna. Ia menjadi jarak. Ia menjadi alasan kenapa 3 orang itu tidak pernah bisa bertemu. Aku ingin memanggil mereka, tapi aku lupa caranya berbicara. Atau mungkin aku memang tidak punya mulut di mimpi ini. Aku hanya bisa melihat. Dan melihat terasa melelahkan. Waktu melompat. Aku tahu karena tubuhku semakin berat. Keringat menetes padahal dunia ini terlihat dingin. Seseorang menjatuhkan sebuah benda kecil. Benda itu sama dengan yang dipegang 2 orang lain. Aku yakin sekarang mereka memang teman. Atau mungkin mereka hanya ingatan yang terpisah-pisah, dipotong oleh demam menjadi bagian-bagian yang tidak mau menyatu. Aku duduk, atau aku menghilang sejenak. Sulit dibedakan. Aku berpikir tentang bangun, tentang air putih, tentang suara orang yang memanggil namaku. Pikiran itu lewat seperti kereta yang tidak berhenti di stasiun ini. Hijau mulai memudar, pelan. Seperti demam yang turun tapi belum selesai. Taman menjadi kosong. Halte tetap menunggu. Lorong berhenti memanjang. Aku kembali ke kamar awal. Tempat tidur masih ada. Jam tidak lagi berdetak. Kipas angin berhenti tepat di tengah putaran. Aku berbaring. Atau aku terbangun. Atau aku masuk ke mimpi yang lebih dalam. Sulit dijelaskan. Demam membuat batas-batas menjadi lunak. Aku tidak tahu apakah mereka akhirnya bertemu. Aku tidak tahu apakah hijau itu pernah pergi sepenuhnya. Yang aku tahu, ada perasaan aneh saat tubuh mulai dingin dan dunia mulai terasa biasa lagi. Perasaan kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa normal. Pikiranku tidak menjawab. Ia sibuk mengatur komposisi. Di dunia ini segala sesuatu selalu berada di tengah. Jika sesuatu miring, dunia akan berhenti sejenak untuk memperbaikinya. Mungkin itu hanya mimpi. Aku berjalan melewati ruangan lain. Demam. Setiap ruangan hampir sama, tapi selalu ada satu detail yang salah. Kursi terlalu kecil, pintu terlalu tinggi, jendela menghadap ke tembok. Aku merasa diperhatikan oleh benda-benda mati. Bukan dengan ancaman, tapi dengan rasa penasaran, seolah mereka juga baru pertama kali ada di sini. Masih berjalan. Hijau semakin kuat. Ia tidak lagi hanya warna. Ia menjadi jarak. Ia menjadi alasan kenapa 3 orang itu tidak pernah bisa bertemu. Aku ingin memanggil mereka. Masih menunggu. Tapi aku lupa caranya berbicara. Atau mungkin aku memang tidak punya mulut di mimpi ini. Aku hanya bisa melihat. Dan melihat terasa melelahkan. Waktu melompat. Aku tahu karena tubuhku semakin berat. Keringat menetes padahal dunia ini terlihat dingin. Seseorang menjatuhkan sebuah benda kecil. Benda itu sama dengan yang dipegang